Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku semua kelas 8 di pelajaran Akidah Akhlak. Kembali lagi bersama saya Bu Ratu Winuha yang akan menemani kalian semua mempelajari dan memperbaiki akidah serta akhlak kita semua. Di sini saya cantumkan profil pengajar, nama Ratu Winuha Khairul Ummah SPDI. Di situ saya sertakan NIP saya, tempat tanggal lahir Yogyakarta 21 September 1991. Saya tinggal di Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, Kota Yogyakarta. Kemudian saya cantumkan pula akun atau alamat email saya ratu.ulinuha91@gmail.com. Kemudian kalian semua juga bisa mengikuti pembelajaran saya selama belajar di rumah di blog saya ratuulinuha.blogspot.com, dan kalian juga bisa dengan mudah memutar kembali video pembelajaran yang telah saya upload di YouTube channel Ratu Ulinuha. Riwayat pendidikan saya selama TK dan SD saya bersekolah atau belajar di Kota Yogyakarta. Kemudian di tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi saya belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri, Ngawi, Jawa Timur. Nah, di semester 1 kelas 8 ini kita ada 6 bab yang akan kita pelajari, yang mana di bab pertama kita akan belajar mengenai Al-Quran dan keistimewaannya, bab kedua mengenai mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, bab ketiga mengenai membiasakan akhlak terpuji, yaitu ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Bab keempat menghindari akhlak tercela, yaitu ananiyah, putus asa, ghadab, tamak. Bab kelima adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Bab 6 keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Langsung saja kita menuju pembahasan di bab 1 mengenai Al-Quran dan keistimewaannya. Jadi di hari ini kita akan belajar mengenai Al-Quran serta apa sih keistimewaan Al-Quran. Nah, sebelumnya ada kompetensi yang harus saya sampaikan kepada kalian, yang mana harus bisa kalian semua, kita semua kuasai di bab ini. Kita diharapkan mampu menghayati keutamaan Al-Quran, kemudian mengamalkan sikap kecintaan kepada Al-Quran. Semoga setelah belajar kita bisa lebih cinta terhadap Al-Quran. Kemudian dari segi keilmuan diharapkan mampu memahami sejarah, hakikat, dan keistimewaan Al-Quran. Dari segi keterampilan kita diharapkan mampu mengkomunikasikan contoh bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Tujuan pembelajaran kita di bab ini adalah memahami sejarah diturunkannya Al-Quran. Gimana sih sejarahnya? Bagaimana Al-Quran bisa turun? Menjelaskan pengertian Al-Quran. Al-Quran itu apa? Menunjukkan bukti tentang kebenaran Al-Quran. Benar nggak sih Al-Quran? Menyebutkan isi pokok kandungan Al-Quran. Al-Quran itu isinya apa aja? Membahas apa? Mengidentifikasi keistimewaan Al-Quran. Apa sih istimewanya Al-Quran? Ya. Kemudian menunjukkan hikmah diturunkannya Al-Quran. Ya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada siapa? Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu sekitar 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapannya Allah, perkataan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril.
Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus atau menyendiri di Gua Hira, ya, hingga waktu terakhir wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Jadi ayat Al-Quran yang pertama kali itu turun ketika Nabi Muhammad sedang menyendiri di Gua Hira, dan ayat terakhir itu adalah ayat yang diturunkan saat haji wada atau haji perpisahan. Surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi. Jadi bukan berarti semua ayat Al-Quran dari awal sampai akhir dalam satu waktu, enggak, tapi diturunkan selama bertahap. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Jadi disesuaikan juga dengan kebutuhan manusia pada saat itu, ya. Ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 106. Kemudian Nabi Muhammad membacakan kepada para sahabat yang mendengarnya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang, dan lain sebagainya. Jadi karena pada zaman dulu belum ada buku tulis, belum ada pena, maka ditulisnya di situ, di atas kayu, diukir di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, di atas tulang, dan lain sebagainya. Pencatat wahyu di sini diantaranya adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin ada semua, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Nah, di sini juga ada periode turunnya Al-Quran. Ada dua periode. Yang pertama adalah periode Makkiyah atau sebelum hijrah. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dinamakan periode Makkiyah. Ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, ya, Makkiyah itu, berjumlah 86 surat. Nah, ayat ini diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Wahyu yang pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hira, pada saat Nabi Muhammad bertahanus atau berdiam diri di Gua Hira, ya, adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayo semuanya insyaallah sudah pada hafal, ya. Dibacakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, ya, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, setelah ketika turunnya Al-Quran, ya, bagaimana reaksi masyarakat Arab, masyarakat Mekah pada saat itu? Ada 3 macam reaksi. Reaksi yang pertama yaitu segolongan kecil dari mereka menerima dengan baik ajaran-ajaran Al-Quran. Jadi ada yang langsung menerima dengan baik, tapi hanya segolongan kecil saja dari mereka. Sebagian besar dari masyarakat tersebut menolak ajaran Al-Quran. Kemudian dakwah Al-Quran mulai melebar melampaui perbatasan Mekah menuju daerah-daerah sekitarnya. Yang kedua adalah periode Madaniyah atau sesudah hijrah. Jadi pindah ke Madinah. Ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, yang mana berjumlah 28 surat, turun selama 9 tahun 9 bulan. Selama masa periode ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar
karena pengajaran penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yatsrib, yang mana Yatsrib itu sekarang bernama Al-Madinah Al-Munawwarah. Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Maidah ayat 3. Nah, yang mana artinya adalah pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Ya, jadi ini adalah ayat terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad sebelum beliau wafat ketika diturunkan ketika haji wada. Sejarah pembukuan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran pada masa sebelum wafat Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah masih hidup, Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat secara sembunyi-sembunyi. Dalam malam-malam yang gelap, kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sedang beliau baca. Nah, jadi karena Nabi Muhammad itu membaca ayat Al-Quran itu kan indah ya, suara suatu naskah, atau kalau lagu itu diibaratkan dengan lagu itu adalah lagu yang liriknya sangat indah ya. Jadi kaum muslimin itu datang secara sembunyi-sembunyi ke rumah Nabi hanya untuk mendengarkan beliau sedang membaca Al-Quran. Nah, kemudian kaum muslimin juga bersungguh-sungguh dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sekelompok sahabatnya untuk memperhatikan keadaan Al-Quran, diperhatikan Al-Qurannya, mengajarkan Al-Quran kepada mereka, mempelajari dan menyebarkannya. Wahyu itu dicatat hari demi hari, setiap hari dicatat, ditulis pada papan-papan, kulit domba atau pelepah kurma, dan dihafal sehingga tidak musnah. Beberapa sahabat yang tekun membaca Al-Quran, menghafal dan memelihara surat-surat dan ayat-ayatnya disebut Al-Qurra. Al-Quran pada masa sesudah Rasulullah wafat. Ali bin Abi Thalib, setelah Nabi wafat ya, yaitu Ali bin Abi Thalib, dia berdiam diri di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf menurut urutan turunnya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu berdiam diri di rumah untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, dalam satu lembaran menurut urutannya. Jadi diurutkan sesuai urutan turunnya. Menghimpun surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf, dalam satu kumpulan mushaf, karena khawatir akan terjadi perang lagi serta khawatir akan punahnya para qurra ya, para penghafal Al-Quran, dan hilangnya Al-Quran karena kematian mereka. Khalifah memerintahkan kepada sekelompok qurra, sahabat di bawah pimpinan Zaid bin Thabit, untuk menghimpun Al-Quran, untuk mengumpulkan Al-Quran. Mereka menyalin beberapa naskah dan dibagikan ke beberapa negeri Islam. Kemudian mengambil mushaf yang disimpan oleh Hafsah dan memerintahkan kepada 5 orang sahabat, diantaranya Zaid bin Thabit, untuk memusnahkan untuk menjadikan mushaf tersebut menjadi 5 dan membakar semua mushaf yang terdahulu. Jadi yang lama dibakar, kemudian yang baru itu yang ditulis ulang itu ada 5 ya. 5 naskah tersebut ditinggal di Madinah, 1 ditinggal di Madinah, kemudian yang 4 dikirimkan ke Mekah, ada yang ke Suriah, Kufah, kemudian Basrah. Nah, kelima naskah inilah, kelima Al-Quran inilah yang dikenal dengan sebutan Mushaf Imam ya.
Jadi setelah Al-Quran yang ditulis setelah 5 mushaf ini itu berdasarkan dari 5 mushaf. Jadi mencontoh menulis ulang berdasarkan 5 mushaf ini ya. Jadi 5 mushaf ini disebut mushaf imam. Jadi yang Al-Quran yang kita pegang sekarang itu ditulis berdasarkan mushaf imam. Pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran itu apa? Secara bahasa, Al-Quran adalah bacaan atau yang dibaca. Secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah atau ucapan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu dinilai ibadah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu terbaik. Nama-nama lain Al-Quran, yang pertama ada Alkitab yang berarti kitab atau buku. Yang kedua Al-Furqan yang berarti pembeda karena membedakan yang hak dan yang batil atau yang benar dan yang salah. Kemudian Az-Zikr atau peringatan. Jadi Al-Quran itu berisi peringatan kepada kita untuk selalu berbuat baik. Al-Huda yaitu petunjuk. An-Nur yang berarti cahaya. Kemudian Al-Bayyinah yaitu keterangan. Bukti tentang kebenaran Al-Quran. Buktinya apa Al-Quran itu benar? Nah, ini berada dalam surah Al-Maidah ayat 48. Jadi dicantumkan atau disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuslah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang, sehingga sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Nah, dari Al-Quran surah Al-Maidah ini, ayat 48 ini, maka diambil kesimpulan bahwasanya menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Jadi, siapa yang meragukan Al-Quran, maka coba kamu membuat semacam Al-Quran secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Bisa enggak? Kemudian menantang mereka untuk menyusun separuh surah semacam Al-Quran. Kalau kamu nggak bisa bikin keseluruhannya, maka disuruh bikin setengah aja, setengah atau separuh dari Al-Quran aja. Nah, kalau nggak bisa juga, maka menantang mereka untuk menyusun satu surah saja semacam Al-Quran. Bisa nggak? Kemudian kalau nggak bisa satu surah juga, menantang mereka untuk menyusun suatu seperti atau kurang lebih sama dengan satu surah Al-Quran. Kurang lebih samalah dengan satu surah Al-Quran yang pendek aja, bisa apa enggak? Itu. Selanjutnya, isi pokok kandungan Al-Quran. Isi pokok kandungan Al-Quran yang pertama adalah akidah. Akidah yaitu mengajarkan kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir. Nah, keenam perkara ini disebut rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan. Hafal semua? Sudah hafal semua kan? Rukun iman ada 6. Jadi itu ada yang ada di dalam rukun iman itu dinamakan akidah. Jadi isi Al-Quran ada akidahnya, ada rukun iman tadi. Kemudian ibadah. Jadi ada yang membahas tentang ibadah, yaitu mengajarkan cara-cara ibadah kepada Allah. Kemudian muamalah.
Muamalah mengajarkan hubungan antara manusia, baik dalam keluarga, tetangga, ataupun masyarakat. Kemudian membahas juga tentang akhlakul karimah, yaitu budi pekerti yang mulia, baik dengan anggota keluarga dan masyarakat secara luas maupun dengan Allah sebagai penciptanya. Kemudian ada juga tentang tarikh. Tarikh itu yaitu sejarah, menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Ada juga mengenai syariat. Syariat yaitu mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah, dan muamalah. Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwasanya lebih dari 60% ayat-ayat Al-Quran membicarakan alam semesta, sedangkan 40% lainnya membicarakan tentang akidah, ibadah, hukum, muamalah, tarikh, akhlak, dan kisah teladan. Hal ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran sesuai dengan kehidupan masyarakat modern seperti sekarang ini. Keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab lain adalah sebagai berikut. Membenarkan isi kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil yang asli ya. Jadi karena isi Taurat, Zabur, dan Injil itu sama seperti Al-Quran sebenarnya ya. Jadi isinya itu sama-sama mengajarkan tauhid, yaitu mengajarkan bahwasanya Tuhan itu hanya satu, Allah Esa ya. Jadi membenarkan isi kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil yang asli. Menjadi batu ujian. Jadi apabila yang tersebut dalam kitab yang terdahulu, yaitu yang tersebut dalam Taurat, Zabur, dan Injil itu sesuai dengan Al-Quran, maka isinya itu benar. Tapi sebaliknya, kalau yang termaktub atau yang tertulis di dalam Taurat, Zabur, dan Injil itu tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, itu salah, berarti sudah diubah oleh orang, oleh manusia isinya. Kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lain adalah sebagai berikut. Apa sih keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab Taurat, Zabur, dan Injil? Yang pertama, dari segi keaslian Al-Quran. Dari segi keasliannya, kitab suci Al-Quran tidak mengalami perubahan sedikit pun, baik dari segi tulisan maupun isi kandungannya. Jadi memang Allah sudah berjanji akan menjaga keaslian Al-Quran sampai hari kiamat. Kalau dari segi isi kandungan Al-Quran, isi kandungannya lengkap, semuanya ada, menjawab seluruh problematika kehidupan manusia di berbagai tempat dan zaman, semuanya ada. Dari segi susunan bahasa Al-Quran mempunyai nilai sastra yang tinggi sehingga tidak ada yang sanggup untuk menandinginya. Keindahan bahasa Al-Quran hanya dapat dirasakan oleh orang yang paham terhadap sastra Arab. Nah, kalau dari segi misi yang diemban, Al-Quran berlaku untuk selama-lamanya dan untuk semua manusia ya. Oleh sebab itu kitab suci sebelum Al-Quran dikatakan temporer dan lokal. Jadi kalau misalnya Taurat, Zabur, dan Injil itu hanya berlaku untuk umat pada zaman itu, pada saat itu. Setelah umat tersebut atau nabinya yang membawa wafat, maka ya sudah selesai juga kitab tersebut. Sedangkan Al-Quran dikatakan abadi dan universal, jadi untuk semua zaman, dari zamannya Nabi Muhammad sampai hari kiamat nanti Al-Quran tetap berlaku. Hikmah diturunkannya Al-Quran. Hikmah diturunkan Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan di akhirat. Nah, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari saya. Materi kita pada bab ini sudah cukup. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.